Suamiku yang biasanya sangat cuek, malam ini tiba-tiba bersikap romantis dengan memasakkan sup untukku. Karena sedang mual, ku berikan sup itu kepada pembantu kami. Setengah jam berlalu, terdengar jeritan kesakitan dari dapur. Aku gemetar, ternyata ia kejang dan mulutnya berbusa. Sebelum cerita dimulai silahkan like dan komen, hadir, beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Hujan turun rintik-rintik mengetuk kaca jendela rumah kami malam itu, menciptakan suasana dingin yang anehnya berbanding terbalik dengan pemandangan di ruang makan. Suamiku, pria yang selama bertahun-tahun pernikahan kami nyaris tidak pernah menyentuh peralatan dapur dan selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya, malam ini berdiri di depan kompor. Ia memakai celemek. Senyumnya mengembang tipis saat ia menoleh ke arahku yang baru saja menuruni tangga. Ia terlihat begitu berbeda. Sangat hangat, sangat perhatian. Sikap romantis yang mendadak ini seharusnya membuatku bahagia. Namun ada sesuatu di udara yang membuat dadaku terasa sesak. Aku sedang hamil muda, baru memasuki usia 8 minggu, dan hormon kehamilan ini membuat tubuhku sangat sensitif. Suamiku mengaduk sebuah panci besar yang mengepulkan asap. Bau kaldu daging yang pekat dan berlemak seketika memenuhi seluruh penjuru ruangan. Bagi orang lain, aroma itu mungkin sangat menggugah selera, tetapi bagiku yang sedang mengalami mual parah, aroma itu bagaikan pukulan telak di ulu hati. Perutku langsung bergejolak hebat. Aku menutup mulut dengan sebelah tangan, berusaha menahan rasa mual yang tiba-tiba mendesak naik ke tenggorokan. Melihatku memucat, suamiku mematikan kompor dan bergegas menghampiriku. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang terlihat begitu tulus. Ia mengusap punggungku dengan lembut. Aku menggelengkan kepala, memberi isyarat bahwa aku benar-benar tidak sanggup menelan makanan apapun yang berbau tajam malam ini. Suamiku tidak marah atau kecewa seperti yang biasa ia tunjukkan jika rencananya berantakan. Ia justru tersenyum maklum, senyum yang sangat lembut dan menenangkan. Ia berjalan kembali ke meja dapur dan mengambil sebuah mangkuk kecil yang entah sejak kapan sudah ia siapkan di sana secara terpisah. Mangkuk itu sudah terisi penuh dengan sup kaldu daging. Ia menyodorkan mangkuk itu kepadaku dengan hati-hati. Suaranya terdengar sangat sabar dan penuh pengertian saat ia berkata agar aku tidak perlu memaksakan diri. Ia menyuruhku memberikan mangkuk berisi sup hangat itu kepada pembantu kami saja, karena ia tahu pembantu kami belum makan malam. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, aku menerima mangkuk itu. Memang benar. Pembantu kami sedang sibuk menyetrika pakaian di ruang belakang sejak sore dan mungkin lupa makan. Aku berjalan menuju arah dapur kotor tempat pembantu kami biasanya beristirahat, menahan napas agar aroma daging itu tidak membuatku muntah di lantai. Saat aku menyerahkan mangkuk itu kepadanya, pembantu kami tampak terkejut namun berterima kasih. Ia langsung menyantapnya sementara aku bergegas naik kembali ke kamarku untuk merebahkan tubuh yang mendadak terasa sangat lelah. 30 menit berlalu dalam keheningan. Aku baru saja memejamkan mata ketika sebuah suara pecahan kaca yang sangat keras terdengar dari arah dapur, disusul oleh suara rintihan dan jeritan yang melengking. Suara itu begitu mengerikan hingga membuat darahku berdesir. Aku tersentak bangun dari tempat tidur. Jantungku berdebar kencang memburu tulang rusuk. Dengan langkah gemetar dan terburu-buru, aku berlari menuruni tangga menuju dapur. Pemandangan yang menyambutku di sana membuat kakiku lemas seketika. Pembantu kami tergeletak di lantai dapur, di antara pecahan mangkuk yang tadi kuberikan padanya. Tubuhnya kejang-kejang dengan sangat hebat. Mata perempuan itu melotot ke atas hingga hanya bagian putihnya yang terlihat, dan dari sela-sela bibirnya keluar busa putih yang terus menggelembung. Aku menjerit histeris. Kepanikanku memuncak. Aku menjatuhkan diri berlutut di lantai, tepat di sebelahnya, bingung harus melakukan apa. Tanganku gemetar saat mencoba menyentuh bahunya, namun kejangnya terlalu kuat. Di tengah kepanikan yang membutakan itu, mataku menangkap sebuah benda asing. Sebuah ponsel yang bukan miliknya sehari-hari, terlempar ke bawah meja, tepat di dekat lututku. Entah dorongan naluriah dari mana, sebelum aku benar-benar menyadari tindakanku, tanganku meraup ponsel itu dan memasukkannya ke dalam saku dasterku. Tak lama kemudian, suara sirene polisi meraung-raung dari luar rumah kami. Suamiku ternyata sudah menelepon mereka. Pintu depan terbuka lebar dan beberapa petugas polisi berseragam berhamburan masuk ke dalam rumah. Ruangan yang tadinya tenang kini berubah menjadi tempat kejadian perkara yang dipenuhi suara keras dan langkah kaki. Petugas medis segera menandu pembantu kami yang napasnya sudah mulai tersengal-sengal keluar menuju ambulans. Disinilah mimpi burukku yang sesungguhnya dimulai. Suamiku,
Pria yang tadi tersenyum lembut kepadaku, tiba-tiba melancarkan akting yang begitu brilian dan mengerikan. Ia berhambur memelukku dengan erat, menangis terseduh-seduh di hadapan para polisi. Suaranya bergetar hebat penuh keputusasaan. Ia memohon, mengiba kepada petugas polisi yang memimpin pemeriksaan, memohon agar mereka tidak menangkapku. Ia berkata dengan suara lantang bahwa aku sedang hamil dan mengalami depresi berat. Ia mengarang cerita bahwa aku selama ini buta oleh rasa cemburu yang tidak berdasar terhadap pembantu kami. Aku terdiam kaku. Lidahku keluh. Aku menatap wajah suamiku dengan tatapan tidak percaya, merasakan pengkhianatan yang begitu dalam merobek kewarasanku. Namun, segalanya menjadi semakin tidak masuk akal ketika seorang polisi wanita menggeledah tubuhku. Dari dalam saku celemek yang tadi sempat kupakai sebentar sebelum suamiku memasak, celemek yang jelas-jelas sudah ia persiapkan, polisi menemukan sebuah plastik kecil berisi sisa bubuk berwarna putih. Tidak berhenti sampai di situ. Inspektur polisi yang bertugas memerintahkan anggotanya untuk memeriksa barang-barang di rumah. Mereka membuka laptop pribadiku yang tergeletak di ruang keluarga. Polisi itu menunjuk ke layar dengan ekspresi keras. Di sana, di riwayat pencarianku, terpampang jelas deretan pencarian tentang berbagai jenis racun tak terlacak dan mematikan. Seseorang telah meretas laptopku. Suamiku. Aku tertangkap basah. Semua bukti mengarah padaku dengan sangat sempurna. Aku adalah tersangka utama pembunuhan berencana yang dijebak dalam sebuah skenario tanpa celah. Tidak ada satupun polisi yang mendengarkan teriakanku saat aku membantah. Mereka menatapku dengan pandangan jijik dan waspada. Di kantor polisi, ruang interogasi terasa begitu dingin dan mencekik. Lampu putih yang terang benderang menyilaukan mataku. Rasa syok, pengkhianatan, dan ketakutan yang bertumpuk menjadi satu menghantam tubuhku dengan keras. Tiba-tiba, rasa nyeri yang luar biasa tajam menusuk bagian bawah perutku. Kram yang hebat membuatku jatuh dari kursi interogasi. Aku meringkuk di lantai yang dingin, memegangi perutku sambil menjerit kesakitan. Ketika aku melihat ke bawah, darah segar telah mengalir deras menembus pakaianku. Kepanikan melanda ruang interogasi. Polisi yang menanyaiku berteriak memanggil bantuan medis. Kesadaranku mulai timbul tenggelam. Dalam keadaan setengah sadar, aku dinaikkan ke atas brankar dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans dengan pengawalan polisi. Di tengah sirine yang memekakan telinga dan guncangan ambulans, tanganku tanpa sengaja merogoh saku bajuku yang basah oleh keringat. Jariku menyentuh permukaan keras dan dingin dari ponsel asing milik pembantu kami yang tadi memungutnya di lantai dapur. Di dalam kegelapan ambulans itu, aku menggenggam ponsel tersebut erat-erat, satu-satunya benda yang mungkin menyimpan jawaban atas kegilaan malam ini. Ambulans yang membawaku berhenti dengan sentakan keras di pelataran instalasi gawat darurat. Ketika pintu belakang dibuka, suara hiruk-pikuk langsung menyerbu telingaku. Malam ini, IGD Rumah Sakit Pusat Kota tidak hanya menerima pasien biasa. Kekacauan sedang terjadi. Para perawat dan dokter berlarian ke sana kemari sambil meneriakkan instruksi. Rupanya baru saja terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah bus penumpang dan beberapa mobil di jalan tol. Brankar demi brankar berisi korban bersimbah darah didorong masuk dengan tergesa-gesa. Suara tangis, rintihan, dan teriakan petugas medis berbaur menjadi paduan suara yang memekakkan telinga. Aku didorong masuk di tengah kekacauan itu. Polisi yang mengawalku tampak kewalahan dan harus menyingkir beberapa kali untuk memberi jalan bagi pasien darurat yang kondisinya jauh lebih kritis. Rasa sakit di perutku masih berdenyut, tetapi pendarahannya perlahan mulai mereda. Saat aku berbaring di atas brankar di salah satu sudut lorong IGD yang sesak, pikiran rasionalku mulai mengambil alih rasa sakit fisikku. Otakku berputar cepat, merangkai setiap kepingan kejadian malam ini. Suamiku menjebakku. Tidak ada keraguan lagi tentang hal itu. Senyum lembutnya, mangkuk khusus yang ia berikan, bubuk racun di saku celemek, dan riwayat pencarian palsu di laptopku. Semuanya adalah mahakarya dari seorang sosiopat yang telah merencanakan segalanya dengan sangat matang. Jika aku tetap diam di sini dan dirawat, besok pagi aku akan langsung dijebloskan ke dalam sel tahanan. Sebagai tersangka percobaan pembunuhan berencana dengan bukti yang sekuat itu, aku tidak akan pernah mendapatkan penangguhan penahanan. Penjara berarti akhir bagiku. Dan yang paling menakutkan, penjara yang dingin dan penuh tekanan berarti kematian bagi bayi yang sedang kukandung ini. Aku tidak bisa membiarkan suamiku menang. Aku harus menyelamatkan anakku. Memanfaatkan momen ketika petugas medis sedang sibuk menangani korban henti jantung di bilik sebelah, dan polisi pengawalku sedang berbicara dengan dokter jaga di meja pendaftaran, aku memaksakan diri untuk bangun.
Kepalaku terasa pusing dan duniaku berputar. Tetapi adrenalin memompa paksa tenaga ke otot-ototku. Aku menurunkan kakiku dari brankar yang tinggi. Lantai rumah sakit terasa sangat dingin di telapak kakiku yang telanjang. Aku mengenakan jaket rumah sakit berwarna biru pucat untuk menutupi noda darah di pakaianku. Dengan langkah tertatih namun cepat, aku berpura-pura berjalan menuju toilet. Aku menundukkan kepala, menyembunyikan wajahku di balik rambut yang berantakan, berbaur dengan keluarga pasien yang sedang menangis panik di lorong. Jantungku berdetak sangat keras hingga aku takut orang di sebelahku bisa mendengarnya. Setibanya di toilet, aku tidak masuk ke dalam bilik. Mataku dengan cepat memindai ruangan. Ada sebuah pintu kecil di sudut yang bertuliskan, khusus petugas kebersihan. Aku mendorongnya perlahan. Pintu itu tidak terkunci dan mengarah ke sebuah lorong sempit tempat pembuangan limbah medis dan linen kotor. Lorong itu berujung pada pintu keluar darurat di bagian belakang rumah sakit. Tanpa membuang waktu, aku melangkah keluar. Udara malam yang basah dan dingin langsung menampar wajahku. Hujan masih turun deras. Aku melepas jaket rumah sakit yang mencolok itu dan membuangnya ke dalam tempat sampah besar, menyisakan dasterku yang tipis dan basah. Aku berlari menembus tirai hujan, tidak peduli pada becek yang mengotori kakiku. Aku terus berlari dan berjalan menjauhi area rumah sakit, menyusuri gang-gang gelap dan jalanan sempit untuk menghindari jalan raya utama di mana mobil patroli polisi mungkin sedang mencariku. Aku telah resmi menjadi seorang buronan. Pelarian ini terasa sangat sepi dan mengerikan, tetapi rasa takutku pada suamiku jauh lebih besar daripada rasa takutku pada kegelapan malam. Setelah berjalan selama hampir 2 jam dengan tubuh menggigil dan tenaga yang hampir habis, aku menemukan sebuah motel kumuh di pinggiran kota. Papan namanya berkedip redup. Beberapa hurufnya sudah mati. Tempat ini terlihat kotor dan tidak terawat. Tepat seperti yang kubutuhkan. Tempat yang tidak akan meminta kartu identitas dan hanya menerima uang tunai. Aku merogoh saku celana di balik dasterku. Bersyukur aku masih membawa dompet kecil berisi uang tunai sisa belanja bulanan kemarin. Penjaga motel, seorang pria tua yang tampak setengah mengantuk di balik kaca loket, tidak bertanya apa-apa saat aku menyodorkan beberapa lembar uang kertas. Ia hanya memberiku kunci kamar dengan nomor yang tergores pudar. Kamar motel itu berbau apak, campuran antara asap rokok lama dan kelembapan. Cat dindingnya terkelupas di beberapa bagian. Aku mengunci pintu dengan rapat, memutar palang grendel, lalu menyandarkan tubuhku yang gemetar ke daun pintu. Aku merosot ke lantai dan memeluk lututku. Air mataku akhirnya tumpah. Tangis tanpa suara yang sangat menyakitkan. Hidupku yang terasa sempurna, rumah tanggaku yang kupikir baik-baik saja, hancur lebur hanya dalam hitungan jam. Aku bangkit dengan susah payah, berjalan menuju kamar mandi dan menatap pantulan diriku di cermin yang berkerak. Wajahku pucat pasi, rambutku lepek oleh air hujan, dan ada sisa noda darah di ujung pakaianku. Aku terlihat seperti hantu. Lalu, aku teringat pada benda keras di sakuku. Aku merogohnya dan mengeluarkan ponsel milik pembantu kami. Ponsel itu terlihat murah, model lama yang layarnya sedikit retak di ujungnya. Ini jelas bukan ponsel pintar mahal yang biasa ia pakai sehari-hari untuk bermedia sosial. Ini adalah ponsel rahasia. Jari-jariku yang gemetar menekan tombol daya. Layarnya menyala redup. Beruntung, ponsel itu tidak dikunci menggunakan kata sandi. Aku membuka menu pesan. Tanganku terasa sedingin es saat aku melihat ke dalam kotak keluar dan draft pesan. Mataku terpaku pada sebuah draft pesan teks yang belum sempat terkirim, dibuat hanya beberapa jam sebelum kejadian malam ini. Pesan itu ditujukan pada nomor kontak yang tidak diberi nama, tetapi aku sangat mengenali deretan angka itu. Itu adalah nomor ponsel pribadi suamiku. Aku menelan ludah yang terasa tajam seperti duri. Aku membaca kalimat di layar retak itu berulang-ulang, membiarkan setiap katanya merobek habis sisa-sisa kewarasanku. Transfer 2 miliar malam ini, atau istrimu tahu anak siapa yang sebenarnya sedang kukandung. Udara di kamar motel itu terasa ditarik keluar. Nafasku terhenti. Rahasia kelam ini menghantamku lebih keras daripada tuduhan polisi. Suamiku tidak hanya menjebakku, ia menyembunyikan dosa yang jauh lebih busuk, dan ia bersedia membunuh siapa saja untuk memastikan rahasia itu ikut terkubur. Sambil memegangi perutku yang berisi darah dagingku sendiri, ketakutan di mataku perlahan-lahan tergantikan oleh sesuatu yang lain. Kemarahan yang dingin, mematikan. Pagi merayap masuk melalui celah gorden motel yang berdebu. Hujan telah berhenti, namun hawa dingin masih menusuk tulang. Aku duduk bersila di atas kasur yang keras,
menatap layar retak ponsel milik pembantu kami yang tergeletak di pangkuanku. Cahayanya sudah meredup karena baterai yang hampir habis, tetapi kalimat ancaman pemerasan itu sudah terukir permanen di dalam kepalaku. Ilusi tentang pernikahan sempurna yang selama ini kuagungkan hancur berkeping-keping layaknya kaca yang dibanting ke lantai beton. Kebenaran yang telanjang kini menampakkan wujud aslinya yang mengerikan. Suamiku tidak hanya berselingkuh dengan perempuan yang tinggal di bawah atap kami sendiri, tetapi ia juga menghamili perempuan itu. Dan ketika perempuan itu mulai menuntut uang dalam jumlah fantastis, suamiku mengambil jalan pintas yang paling kejam. Ingatanku melayang pada kejadian bulan lalu. Suamiku tiba-tiba pulang membawa setumpuk dokumen asuransi jiwa dengan premi yang sangat besar. Saat itu, dengan senyum manisnya ia berkata, "Ini untuk masa depan anak kita. Aku ingin memastikan kau dan bayi kita terlindungi jika terjadi sesuatu padaku." Betapa bodohnya aku. Ternyata akulah yang menjadi objek asuransi tersebut. Ia menempatkan dirinya sebagai ahli waris tunggal. Teka-teki ini akhirnya membentuk sebuah gambar yang utuh. Suamiku membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ia membungkam selingkuhannya yang memeras dengan racun, lalu menjebakku sebagai pelakunya. Jika aku dipenjara seumur hidup atau membusuk di balik jeruji besi, atau bahkan bunuh diri karena depresi, ia bisa mencairkan uang asuransi jiwaku yang bernilai miliaran rupiah dan hidup bebas tanpa beban. Rencana yang begitu sempurna dari seorang sosiopat yang tidur di ranjang yang sama denganku setiap malam. Aku menyalakan televisi tabung kecil di sudut ruangan. Berita pagi sedang menyiarkan kasus yang terjadi di rumah kami. Di layar kaca, kulihat suamiku berdiri di halaman rumah, dikelilingi oleh para wartawan. Ia menutupi wajahnya yang seolah-olah basah oleh air mata, memainkan peran sebagai suami yang hancur hatinya. Ia bercerita dengan suara bergetar bahwa istrinya mengidap gangguan mental dan kecemburuan buta. Namun, perhatianku tertuju pada seorang pria berseragam yang berdiri agak jauh di belakang suamiku. Itu adalah inspektur polisi yang semalam memimpin olah tempat kejadian perkara. Dari sorot matanya dan caranya bersedekap, aku bisa melihat ada keraguan. Inspektur itu menatap punggung suamiku dengan pandangan menyelidik yang tajam. Instingku mengatakan bahwa polisi itu tidak sepenuhnya menelan mentah-mentah pertunjukan teatrikal suamiku. Kesaksian tetangga yang disuapkan oleh suamiku tentang diriku yang sering histeris, mungkin terdengar terlalu dipaksakan di telinga seorang detektif yang berpengalaman. Ini adalah celah kecil yang bisa kumanfaatkan. Aku bangkit dari kasur dan berjalan menuju kamar mandi. Menatap pantulan diriku di cermin yang kotor, aku melihat seorang wanita yang lemah, naif, dan rapuh. Wanita itu sudah mati tadi malam. Aku memungut sebuah gunting berkarat yang kutinggalkan di meja wastafel semalam. Tanpa ragu sedikit pun, aku meraih rambut panjangku yang selalu dipuji oleh suamiku, lalu memotongnya secara asal hingga sebahu. Bunyi gunting yang beradu dengan helaian rambut terdengar seperti mantra pembebasan. "Kau salah memilih lawan," gumamku pada pantulan wajahku sendiri yang kini terlihat jauh lebih keras dan asing. Aku membuang potongan rambutku ke tempat sampah. Masa pelarianku sebagai korban yang ketakutan telah selesai. Kini, masa perburuanku baru saja dimulai. Berbekal uang tunai yang tersisa, aku keluar dari motel, mencari mesin ATM terdekat. Bertahun-tahun lalu, ibu pernah menasihatiku untuk selalu memiliki tabungan darurat yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh suami sendiri. Aku selalu menyisihkan sebagian kecil pendapatanku sebelum aku berhenti bekerja. Uang itu sekarang menjadi satu-satunya senjataku untuk melawan balik. Hari berganti, dan aku mulai bergerak seperti bayangan yang tak kasat mata di tengah keramaian kota. Dengan menggunakan sebagian uang dari tabungan rahasiaku, aku membeli sebuah laptop bekas di pasar loak dan menyewa kamar di sebuah rumah kos mahasiswa yang tidak membutuhkan identitas resmi. Aku juga membeli pakaian baru yang sederhana, jaket kebesaran, topi bisbol, dan masker hitam yang menutupi separuh wajahku. Di kamar kos yang sempit itu, aku membuka laptop bekas yang baru kubeli dan mulai menjelajahi bagian internet yang tidak tersentuh mesin pencari biasa. Aku mencari peretas bayaran independen. Seseorang yang bisa bekerja cepat tanpa banyak bertanya. Setelah beberapa jam mencari dan memastikan keamanannya, aku menemukan satu kontak yang terlihat menjanjikan. Aku mengiriminya pesan melalui saluran terenkripsi. Aku butuh kau melacak seluruh aliran dana dari satu rekening target ke sebuah nomor rekening lain. Kau punya waktu 2 jam. Ketikku cepat. Balasan datang kurang dari semenit. 50 juta. Separuh di awal, separuh setelah data kau terima. Aku segera mentransfer uang muka dari rekening rahasiaku.
Aku memberikan nomor rekening suamiku dan nomor rekening milik pembantu kami yang kutemukan di draft pesan ponsel rahasianya. Sambil menunggu, perutku terasa mual, tetapi kali ini aku memaksakan diri memakan sekeping biskuit tawar demi bayi yang ada di dalam kandunganku. Aku membelai perutku yang masih rata. Kita akan melawan. Nak, ibu janji. Tepat 2 jam kemudian, sebuah file masuk ke dalam kotak pesanku. Peretas itu bekerja dengan sangat brilian. Ia tidak hanya menemukan aliran dana bulanan dari suamiku ke rekening pembantu kami selama setahun terakhir, yang nominalnya semakin lama semakin membesar, tetapi ia juga menemukan mutasi mencurigakan ke sebuah rekening atas nama perusahaan properti fiktif. Apa kau menemukan alamat dari perusahaan fiktif ini? Tanyaku melalui kolom obrolan. Itu sebuah apartemen mewah di pusat kota. Pembelian tunai 6 bulan lalu. Aksesnya sangat ketat, balas peretas itu. Sebuah apartemen rahasia. Tempat suamiku menyembunyikan segala kebusukannya. Aku segera mencetak lembaran mutasi rekening yang membuktikan adanya aliran uang pemerasan antara suamiku dan pembantu kami. Aku memasukkan kertas-kertas itu ke dalam sebuah amplop coklat tebal tanpa nama pengirim. Siang itu juga, aku memanggil kurir ekspres dari telepon umum dan mengirimkan paket anonim itu langsung ke meja inspektur polisi yang menangani kasusku. Bukti finansial ini akan menjadi alasan legal bagi inspektur tersebut untuk mulai mengorek kehidupan suamiku tanpa harus melanggar prosedur. Targetku selanjutnya adalah apartemen rahasia itu. Namun, peretas memberitahuku bahwa akses masuk ke sana membutuhkan kartu khusus yang tersinkronisasi. Aku tahu kemana suamiku selalu pergi setiap Selasa sore. Sebuah pusat kebugaran eksklusif yang memberinya privasi tingkat tinggi. Menjelang sore, aku menyusup ke area parkir pusat kebugaran tersebut. Aku mengenakan seragam petugas kebersihan yang kucuri dari ruang penatu di gedung sebelah. Topi kurapatkan, masker menutupi hidung dan mulutku. Aku mendorong troli perlengkapan kebersihan melewati lobi belakang. Jantungku berdegup kencang saat melihat suamiku berjalan keluar dari ruang ganti menuju area angkat beban. Ia tampak bugar dan santai, seolah istrinya tidak sedang menjadi buronan polisi dan selingkuhannya tidak sedang koma di rumah sakit. Kemarahan murni membakar dadaku, tetapi aku menahannya. Aku menyelinap masuk ruang ganti pria saat petugas jaga sedang lengah. Dengan alat pengganda kartu nirkabel, Refit Cloner, berukuran kecil yang kubeli dari situs gelap, aku mendekati loker suamiku yang nomornya sudah kuhafal. Aku menempelkan alat itu di celah pintu loker yang menyimpan dompet dan kunci-kuncinya. Lampu hijau kecil berkedip di alatku. Berhasil. Aku memutar tubuh dan bergegas keluar dari sana secepat mungkin, meninggalkan gedung itu tanpa dicurigai siapapun. Malam harinya, saat aku baru saja merebahkan diri di kasur kos yang keras, laptopku berbunyi. Ada pesan mendesak dari peretas bayaranku. Target baru saja mendapat notifikasi otomatis dari bank bahwa rekening rahasianya diakses dari lokasi tak dikenal. Dia panik. Aku tersenyum tipis di balik kegelapan kamar. Biar saja ia tahu aku sedang mengincarnya. Namun pesan berikutnya dari sang peretas membuat darahku membeku. Kau tidak mengerti. Dia baru saja menarik uang tunai dalam jumlah besar dan mentransfer sisanya ke rekening yang biasa digunakan oleh sindikat kriminal. Suamimu tahu kau tidak kabur karena takut. Dia baru saja menyewa pembunuh bayaran independen untuk menemukan dan menghabisimu sebelum polisi menemukannya. Aku menatap layar laptop dengan napas tertahan. Permainan baru saja dinaikkan levelnya. Kini, ini bukan lagi tentang siapa yang akan masuk penjara. Ini tentang siapa yang akan bertahan hidup. Aku mengemasi barang-barangku ke dalam ransel malam itu juga. Aku harus bergerak lagi. Hantu ini belum selesai memburu. Pesan dari peretas malam itu membuatku sadar bahwa bersembunyi sendirian tidak lagi cukup. Pembunuh bayaran yang disewa suamiku bisa berada di mana saja. Mungkin sedang menyusuri jalanan kota ini untuk mencariku. Aku membutuhkan sekutu yang memiliki kekuatan hukum. Seseorang yang bisa kupercaya untuk menyerahkan bukti-bukti ini ke pihak berwenang dengan aman. Pikiranku langsung tertuju pada satu orang, pengacara keluarga kami. Beliau adalah pria parubaya yang sudah kuanggap seperti ayah sendiri semenjak ayah kandungku meninggal, dan ia selalu bersikap baik kepadaku. Pagi buta, aku berjalan menuju sebuah telepon umum di sudut jalan raya yang sepi. Aku memutar nomor pribadinya. Panggilan itu dijawab pada dering ketiga. Suaranya terdengar serak khas orang yang baru bangun tidur. Tanpa menyebutkan identitas secara gamblang, aku memintanya bertemu. Aku mengatakan bahwa aku memiliki bukti kuat yang bisa membalikan semua tuduhan polisi. Sang pengacara terdengar terkejut, namun ia menyetujuinya.
Kami sepakat untuk bertemu di sebuah rumah singgah tersembunyi miliknya yang terletak di pinggiran kota, tempat yang tidak diketahui oleh suamiku. 2 jam kemudian, aku tiba di rumah singgah tersebut. Tempat itu sepi, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang menutupi pandangan dari jalan utama. Aku mengetuk pintu depan perlahan. Sang pengacara membukakan pintu. Wajahnya terlihat pucat dan gelisah. Tangannya sedikit gemetar saat mempersilakanku masuk ruang tamu yang berdebu. "Mana buktinya?" tanyanya dengan suara pelan. Matanya terus melirik ke arah jendela. Aku baru saja merogoh ranselku untuk mengeluarkan amplop berisi mutasi rekening saat suara langkah kaki berat terdengar dari arah dapur. Darahku berdesir. Seseorang keluar dari balik bayangan lorong. Ia adalah seorang pria berbadan besar, mengenakan jaket kulit hitam, dengan bekas luka memanjang di rahangnya. Mata pria itu menatapku dengan dingin. Aku melangkah mundur, menatap sang pengacara dengan rasa tidak percaya. "Apa-apaan ini? Siapa dia?" tanyaku dengan suara bergetar. Pengacara keluarga yang sangat kuhormati itu menundukkan wajahnya, tidak berani menatap mataku. "Maafkan aku, Nak. Aku tidak punya pilihan lain. Hutang judiku sudah menumpuk. Mereka mengancam akan membunuh keluargaku. Suamimu melunasi semuanya tadi malam. Dia hanya memintaku untuk membawamu ke sini." Setelah mengatakan kalimat menyedihkan itu, ia berbalik dan berjalan cepat keluar dari rumah, mengunci pintu depan dari luar, meninggalkanku berdua saja dengan preman bayaran suamiku. Ruangan itu seketika terasa menyempit dan mencekik. Preman itu berjalan mendekat dengan santai. Ia merogoh saku jaketnya dan melemparkan 2 benda ke atas meja kaca di depanku, sebuah botol kecil berisi pil-pil merah, dan sebatang pena beserta secari kertas. "Suamimu pria yang sangat teliti," ucap preman itu dengan suara parau. "Dia tidak ingin kau mati karena dibunuh. Itu akan merusak cerita karangannya. Dia ingin kau menulis surat wasiat, meminta maaf atas kematian pembantu kalian, lalu menelan pil aborsi ini. Setelah bayimu mati dan kau pendarahan, kau akan meminum sisa pil di botol itu untuk mengakhiri hidupmu. Cerita tentang istri depresi yang bunuh diri dalam pelarian akan menjadi penutup yang sempurna." Rasa mual dan ketakutan bercampur menjadi amarah yang meledak di dadaku. Suamiku benar-benar iblis. Aku menatap botol pil itu, lalu menatap pria besar di depanku. Jarak kami hanya terpisah oleh sebuah meja kaca. "Tulis," bentaknya, melangkah maju dan mencengkeram bahuku dengan kasar. Dalam sepersekian detik, insting bertahan hidupku mengambil alih. Aku berpura-pura meraih pena di atas meja, namun tanganku melesat meraih sebuah vas bunga keramik yang berat di sudut meja. Dengan seluruh tenaga yang kumiliki, aku mengayunkan vas itu dan menghantamkannya keras-keras ke sisi kepala preman tersebut. Vas itu hancur berkeping-keping. Pria itu meraung kesakitan, cengkeramannya terlepas. Ia terhuyung mundur sambil memegangi kepalanya yang berdarah. Aku tidak membuang waktu. Aku memungut pecahan keramik yang paling tajam dari lantai. Saat ia menerjang maju untuk menangkapku, aku menusukkan pecahan keramik itu dalam-dalam ke paha kanannya. Ia menjerit tertahan dan jatuh berlutut. Saat ia terjatuh, sebuah dompet kulit tebal terlempar keluar dari saku dalam jaketnya dan mendarat di dekat kakiku. Tanpa berpikir panjang, aku merampas dompet itu, meraih ranselku, dan berlari menaiki tangga menuju lantai 2. Pria itu mengumpat kasar dan berusaha mengejarku dengan langkah pincang. Aku menerobos masuk ke sebuah kamar, mengunci pintunya dari dalam. Suara dobrakan keras mulai menghantam pintu kayu itu. Aku berlari menuju jendela, membukanya lebar-lebar. Di bawah sana ada atap kanopi garasi yang terbuat dari seng. Menutup mata dan memeluk perutku untuk melindungi bayiku, aku melompat keluar tepat saat pintu kamar itu hancur didobrak. Tubuhku menghantam kanopi seng dengan keras, lalu berguling dan jatuh ke atas tumpukan karung berisi daun kering di halaman samping. Seluruh tubuhku terasa remuk, tulang rusukku nyeri, dan lututku berdarah. Namun aku memaksakan diri untuk bangkit dan berlari menerobos semak belukar, menghilang ke dalam hutan kecil di belakang rumah itu sebelum preman tersebut sempat menyusulku. Aku terus berlari menembus pepohonan hingga napasku terasa membakar paru-paru. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan tanpa arah. Langit mulai gelap dan hujan gerimis kembali turun, menyamarkan air mata yang terus mengalir di pipiku. Tenagaku benar-benar sudah habis. Luka di lutut dan siku akibat lompatan tadi terasa berdenyut menyakitkan. Aku bersembunyi di sebuah gang sempit yang gelap dan berbau pesing, diapit oleh 2 gedung tua. Dingin yang menusuk membuat tubuhku menggigil hebat. Aku memeluk lututku, merasa bahwa inilah akhir dari segalanya.
Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah bayangan tubuhku yang merosot ke tanah berbatu, dan kegelapan total menyelimutiku. Saat aku membuka mata, bau menyengat dari cairan antiseptik langsung menyerbu indera penciumanku. Mataku mengerjap, menyesuaikan diri dengan cahaya lampu neon yang terang. Aku terbaring di atas sebuah ranjang besi. Luka-lukaku sudah diperban rapi, dan sebotol cairan infus menetes perlahan ke pembuluh darah di punggung tanganku. Ruangan ini tidak terlihat seperti kamar rumah sakit pada umumnya. Tidak ada jendela, dindingnya terbuat dari beton kasar, dan peralatannya terlihat sangat mendasar. Ini adalah sebuah klinik bawah tanah. Akhirnya kau sadar. Suara berat itu membuatku terkesiap. Aku menoleh dengan cepat. Jantungku kembali berdetak kencang. Di sudut ruangan, duduk di atas sebuah kursi plastik pudar, adalah inspektur polisi yang menangani kasusku. Ia mengenakan jaket kasual dan menatapku dengan ekspresi tenang, jauh berbeda dari tatapan mengintimidasi yang ia tunjukkan di rumahku malam itu. Aku refleks menarik jarum infusku, bersiap untuk melarikan diri, tetapi ia mengangkat kedua tangannya ke udara. Tenanglah, jika aku ingin menangkapmu, kau sudah berada di sel isolasi sekarang, bukan di klinik rahasia milik temanku, ucapnya datar. Bagaimana kau bisa menemukanku? Tanyaku dengan suara serak, masih menatapnya penuh curiga. Inspektur itu berdiri dan berjalan mendekat. Ponsel rahasia milik pembantu kalian yang kau bawa. Saat kau menyalakannya di rumah singgah pengacaramu tadi pagi, sinyalnya terlacak oleh menara seluler terdekat. Aku sudah memantau pergerakan nomor itu sejak kau mengirimiku paket dokumen keuangan secara anonim. Begitu aku mendapat laporan dari kepolisian setempat tentang keributan di rumah singgah itu, aku langsung melacak rute pelarianmu dan menemukanmu pingsan di gang. Ia menarik kursi dan duduk di sebelah ranjangku. Dokumen mutasi rekening yang kau kirimkan membuka mataku. Aku sudah curiga sejak malam kejadian. Suamimu menangis terlalu keras, terlalu sempurna. Tetanggamu memberikan kesaksian yang terdengar seperti naskah hafalan. Semuanya terlalu rapi untuk sebuah pembunuhan impulsif. Ditambah lagi, peretas bayaranmu sangat ceroboh meninggalkan jejak digital saat meretas rekening suamimu, yang kebetulan berhasil disadap oleh unit siberku. Mendengar penjelasannya, bahuku sedikit mengendur. Untuk pertama kalinya sejak malam kejadian, aku merasa ada seseorang yang akhirnya mempercayaiku. Ada kabar yang harus kau ketahui, lanjut inspektur itu. Nada suaranya berubah menjadi serius. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Gambar itu menampilkan pembantu kami yang terbaring di ruang ICU, dipenuhi selang medis. Pembantu kalian baru saja melewati masa kritis. Tadi siang, jarinya mulai bergerak dan matanya sempat terbuka. Dia menunjukkan tanda-tanda akan sadar dari komanya. Aku menahan napas. Jika dia sadar, dia bisa bersaksi bahwa suamiku yang menaruh racun di mangkuk itu. Tepat sekali. Dan suamimu juga tahu hal itu. Inspektur itu mengangguk muram. Orang-orang di rumah sakit melaporkan bahwa suamimu mulai panik. Dia menempatkan beberapa orang bayarannya berjaga di sekitar lorong rumah sakit dengan kedok sebagai pengawal pribadi untuk melindungi istrinya yang buron. Padahal kita tahu, mereka ada di sana untuk memastikan pembantu itu mati sebelum sempat membuka mulut. Aku teringat pada dompet preman yang kurampas di rumah singgah. Aku segera meraih ranselku yang diletakkan di lantai sebelah ranjang, membongkar isinya dengan tergesa-gesa. Aku mengeluarkan dompet kulit tebal itu dan menyerahkannya kepada sang inspektur. Pria yang menyerangku di rumah singgah, dompet ini miliknya. Mungkin ada petunjuk di dalamnya. Ucapku cepat. Inspektur itu membuka dompet tersebut. Tidak ada kartu identitas resmi, hanya beberapa lembar uang tunai dan sebuah kunci besi kecil berukir angka logam. Mata inspektur itu menyipit. Ini kunci loker penyimpanan di stasiun kereta api pusat, gumamnya. Para pelaku kriminal sering menggunakan loker stasiun untuk melakukan transaksi tanpa tatap muka atau menyimpan barang bukti rahasia. Malam itu juga, setelah mencabut infus dan meminum obat penahan rasa sakit, aku bersikeras ikut bersamanya. Kami berkendara menembus kegelapan kota menuju stasiun kereta api pusat yang mulai sepi. Dengan mengenakan topi dan masker, aku berjalan di belakang inspektur itu menyusuri lorong loker penyimpanan. Ia menemukan loker dengan nomor yang sesuai dengan kunci tersebut, memasukkannya, dan memutar kuncinya. Klik. Pintu loker terbuka. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang atau senjata. Hanya ada sebuah benda kecil berwarna hitam. Sebuah flash disk. Kami segera kembali ke mobil dan mencolokkan flash disk itu ke laptop yang dibawa oleh sang inspektur.
Hanya ada satu file rekaman suara di dalamnya. Saat inspektur itu menekan tombol putar, suara yang sangat kukenali mengalun memenuhi kabin mobil. Itu suara suamiku, jernih dan dingin. Pastikan semuanya terlihat seperti bunuh diri. Paksa dia menelan pil itu dan tulis suratnya. Bayarannya sudah kusiapkan di loker ini. Jangan sampai ada kesalahan. Air mataku menetes. Namun kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Inspektur polisi itu menoleh ke arahku, menutup laptopnya dengan suara keras. Kita punya senjata pamungkasnya, ucapnya dengan rahang mengeras. Sekarang, giliran kita yang memburu suamimu. Udara di dalam kabin mobil malam itu terasa sangat berbeda. Jika beberapa jam yang lalu aku merasa seperti seekor hewan buruan yang menunggu waktu untuk disembelih, kini aku merasa seolah baru saja menemukan senjata paling mematikan di dunia. Tanganku masih menggenggam erat perangkat penyimpanan data berukuran kecil yang baru saja kami temukan di dalam loker stasiun kereta api. Di dalam benda kecil ini, tersimpan kehancuran pria yang telah menghancurkan hidupku. Inspektur polisi yang duduk di kursi kemudi menoleh ke arahku. Wajahnya yang biasanya kaku dan penuh perhitungan kini memancarkan kilau kemenangan. Ia menyalakan mesin mobil dan menghela napas panjang. Kita punya segalanya sekarang, ucap inspektur polisi itu dengan nada suara yang mantap dan meyakinkan. Bukti transfer aliran dana pemerasan, jejak digital peretasan dari komputer pribadinya, kesaksian dari pengacara keluargamu yang pasti akan mau bersaksi jika kita menawarkan perlindungan, dan sekarang, rekaman suara ini. Rekaman ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa suamimu menyewa pembunuh bayaran terencana. Aku akan menghubungi atasanku malam ini juga. Kita bisa mengerahkan tim taktis dan menangkap suamimu di rumahnya sebelum fajar menyingsing. Aku menatap rintik hujan yang kembali membasahi kaca jendela mobil. Bayangan wajah suamiku berkelebat dalam benakku. Wajah tampan yang selalu menyunggingkan senyum memikat. Wajah yang menyembunyikan sisi gelap seorang sosiopat manipulatif. Jika ia ditangkap malam ini di rumahnya dalam keadaan tertidur, ia masih memiliki sisa-sisa harga diri. Ia akan menyewa pengacara termahal, memutarbalikan fakta di depan media, dan mungkin masih bisa menjaga citra sempurnanya di mata rekan-rekan bisnisnya. Hukuman penjara tidak akan cukup untuk membalas rasa sakitku, pendarahanku di ruang interogasi, dan malam-malam penuh teror yang harus kulewati karena ulahnya. Tidak, jawabku pelan. Namun suaraku terdengar sangat tegas dan dingin hingga memecah keheningan di dalam mobil. Inspektur polisi itu mengerutkan keningnya, menatapku dengan tatapan bingung. Tidak, apa maksudmu? Kita sudah menang. Kita tidak boleh menunda penangkapan ini lebih lama lagi. Suamimu adalah pria yang berbahaya dan licin. Aku menoleh menatapnya tepat di mata. Jika kau menangkapnya sekarang secara diam-diam, dia akan menggunakan uang dan kekuasaannya untuk memutar narasi. Kau tahu betul seberapa pandai ia berakting. Aku tidak ingin dia hanya ditangkap. Aku ingin dia dihancurkan. Aku ingin cangkang kesempurnaan yang selalu ia banggakan itu hancur berkeping-keping di depan semua orang yang memujanya. Besok pagi, perusahaannya akan melakukan presentasi merger besar-besaran di sebuah hotel bintang 5. Itu adalah proyek terpenting dalam hidupnya. Proyek bernilai triliunan rupiah. Semua investor besar, rekan bisnis, dan media ekonomi akan berkumpul di sana. Inspektur polisi itu terdiam sejenak, memproses kata-kataku. Ia mulai memahami arah pikiranku. Kau ingin mempermalukannya secara publik? Tanyanya. Nada suaranya berubah menjadi campuran antara kehati-hatian dan rasa kagum yang terselubung. Aku ingin melakukan peperangan psikologis. Tegasku. Dia merampas kewarasanku, membuatku terlihat seperti istri gila yang cemburu buta. Sekarang, aku ingin seluruh dunia melihat wajah aslinya. Aku ingin meretas sistem audio di ruangan presentasinya dan memutar rekaman suara ini tepat ketika ia sedang berada di puncak kejayaannya. Setelah mentalnya hancur dan ia kehilangan segalanya, barulah kau bisa memborgolnya. Setelah perdebatan yang cukup panjang, inspektur polisi itu akhirnya menyetujui rencanaku, meskipun ia sadar bahwa tindakan ini sedikit menyimpang dari protokol kepolisian. Namun, ia juga sangat membenci arogansi suamiku yang telah mempermainkan institusi kepolisian. Keesokan paginya, rencanaku mulai berjalan. Berkat lencana dan otoritas yang dimiliki oleh inspektur polisi, kami berhasil menyusup ke dalam ruang kontrol audiovisual di hotel tempat acara merger itu berlangsung. Inspektur polisi beralasan kepada pihak keamanan hotel bahwa mereka sedang melakukan penyadapan rahasia terkait kasus korupsi, sehingga teknisi hotel membiarkan kami mengambil alih meja kontrol.
Dari balik kaca satu arah di ruang kontrol yang terletak di lantai 2, aku bisa melihat keseluruhan ruangan ballroom yang megah di bawah sana. Ruangan itu dipenuhi oleh ratusan tamu undangan yang mengenakan setelan jas dan gaun mewah. Lampu-lampu kristal gantung bersinar terang. Di atas panggung utama, sebuah layar proyektor raksasa menampilkan logo perusahaan suamiku. Tidak lama kemudian, pembawa acara memanggil nama suamiku ke atas panggung. Tepuk tangan riuh bergema di seluruh ruangan. Suamiku melangkah naik dengan penuh kebanggaan. Ia mengenakan setelan jas rancangan desainer ternama, rambutnya tertata sempurna, dan senyum karismatiknya mengembang lebar. Ia sama sekali tidak terlihat seperti pria yang sedang memburu istrinya sendiri. Ia mengambil mikrofon, menyapa para hadirin dengan suara baritonnya yang tenang dan meyakinkan. Ia mulai mempresentasikan visi masa depan perusahaannya, berbicara panjang lebar tentang integritas, kepercayaan, dan komitmen. Kata-kata manis yang keluar dari mulutnya membuat perutku mual. Sekarang, bisikku kepada inspektur polisi yang berdiri di sebelahku. Tanganku gemetar karena dorongan adrenalin yang luar biasa. Inspektur polisi itu mengangguk dan menekan sebuah tombol di meja kontrol. Layar proyektor yang tadinya menampilkan grafik keuangan tiba-tiba menjadi gelap gulita. Suamiku terdiam di atas panggung, menoleh ke arah layar dengan raut wajah bingung. Ia mengetuk mikrofonnya beberapa kali, mengira ada kesalahan teknis biasa. Namun, alih-alih suara suamiku yang terdengar melalui pelantang suara, ruangan itu tiba-tiba digetarkan oleh suara rekaman audio yang sangat jernih. Suara itu menggema di setiap sudut ballroom. Pastikan semuanya terlihat seperti bunuh diri. Paksa dia menelan pil itu dan tulis suratnya. Bayarannya sudah kusiapkan di loker ini. Jangan sampai ada kesalahan. Suasana di dalam ruangan itu mendadak berubah menjadi sunyi senyap. Ratusan pasang mata yang tadinya menatap kagum ke arah panggung kini menatap tajam ke arah suamiku dengan ekspresi horor, kebingungan, dan terkejut. Rekaman itu berputar berulang-ulang, menelanjangi sisi iblis suamiku di hadapan semua orang penting dalam hidupnya. Aku melihat wajah suamiku memucat pasi seputih kertas. Topeng kesempurnaannya retak dan hancur berantakan. Ia menjatuhkan mikrofonnya, yang menghasilkan suara dengingan keras yang menyakitkan telinga. Ia menatap ke sekeliling ruangan dengan mata terbelalak liar. Napasnya memburu. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia tidak lagi terlihat seperti CEO yang berwibawa, melainkan seperti seekor tikus yang terpojok di dalam perangkap. Matikan itu. Matikan suara itu sekarang juga. Teriak suamiku dengan suara melengking dan histeris, menunjuk secara acak ke arah ruang kontrol. Ia terlihat seperti orang gila. Kekacauan meledak. Para investor mulai berdiri dari kursi mereka, saling berbisik dengan nada marah dan terkejut. Beberapa orang bahkan langsung melangkah keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa. Wartawan yang hadir di bagian belakang ruangan mulai menyalakan kamera dan merekam kepanikan suamiku, mengambil gambar pria yang reputasinya hancur lebur dalam hitungan detik. Ia berusaha menahan para investor, memohon dan berteriak bahwa itu semua adalah fitnah, tetapi tidak ada satupun yang mendengarkannya. Ia dipermalukan secara publik. Perusahaannya tamat. Hidupnya tamat. Didorong oleh kepanikan ekstrim dan paranoia yang membutakan akal sehatnya, suamiku berlari turun dari panggung, menerobos kerumunan orang, dan melarikan diri melalui pintu samping. Inspektur polisi segera menghubungi timnya melalui radio komunikasi untuk melacak pergerakan mobil suamiku. Dia kabur, ucap inspektur polisi sambil menatap layar monitor keamanan. Rencanamu berhasil sempurna. Dia hancur. Tapi sekarang dia sadar bahwa polisi memiliki bukti yang cukup untuk menangkapnya. Dia pasti akan berusaha kabur ke luar negeri. Aku menggelengkan kepala perlahan. Tidak. Sebelum dia kabur ke bandara, ada satu hal yang harus dia pastikan terlebih dahulu. Pembantu kami. Dia tahu jika pembantu kami sadar dari komanya, kesaksian perempuan itu akan mengunci hukuman matinya secara permanen. Dan dia juga tahu bahwa pembantu kami memegang rahasia tentang anak yang dikandungnya. Dalam keadaan panik dan gila seperti ini, dia tidak akan mengambil risiko. Dia akan pergi ke rumah sakit malam ini juga untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Inspektur polisi itu menatapku dengan sorot mata menyetujui. Ia mengeluarkan pistol dari sarungnya dan memeriksa magasinnya. Kalau begitu, mari kita sambut dia di sana. Malam telah larut ketika kami tiba di rumah sakit pusat kota. Suasana di koridor instalasi rawat intensif atau ICU terasa sangat sepi dan mencekam. Hanya terdengar bunyi ritmis dari mesin-mesin pendeteksi detak jantung dan desisan pelan dari ventilator. Cahaya lampu neon di lorong dipadamkan sebagian,
menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding putih rumah sakit. Di luar jendela, hujan badai kembali mengguyur kota, seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang sebentar lagi akan meledak di tempat ini. Inspektur polisi telah mengatur segalanya dengan sangat rapi dan senyap. Ia telah mengevakuasi pembantu kami secara diam-diam ke ruang perawatan khusus di lantai lain yang dijaga ketat oleh anggotanya. Di ruang itu tempat pembantu kami seharusnya dirawat. Di atas ranjang besi yang dikelilingi berbagai peralatan medis canggih, kami meletakkan beberapa guling yang disusun sedemikian rupa. Kami menutupi guling-guling itu dengan selimut tebal hingga menyerupai siluet sesosok tubuh manusia yang sedang terbaring koma. Mesin monitor detak jantung dihubungkan ke sebuah perangkat simulator agar layarnya tetap menampilkan garis denyut yang meyakinkan. Aku dan inspektur polisi bersembunyi di dalam ruang penyimpanan perlengkapan medis yang sempit, hanya beberapa meter dari ranjang tersebut. Pintu ruangan kami biarkan terbuka sedikit, cukup bagi kami untuk mengintip ke dalam. Di luar pintu utama itu, sebuah regu khusus bersenjata lengkap dari kepolisian telah bersiaga penuh, menunggu aba-aba dari inspektur polisi. Jantungku berdegup sangat kencang, memukul-mukul tulang rusukku seiring dengan detak jarum jam dinding. Tanganku secara naluriah mengusap perutku yang mulai membuncit, memberikan kekuatan pada diriku sendiri dan pada nyawa kecil yang sedang tumbuh di dalam sana. Menjelang tengah malam, suara langkah kaki yang sangat pelan dan berhati-hati terdengar mendekat dari ujung koridor. Bayangan seorang pria muncul dari balik pintu kaca itu. Itu adalah suamiku. Penampilannya sangat berantakan. Jas mewahnya telah ia buang entah kemana, kemejanya kusut masai, dan rambutnya acak-acakan. Matanya merah menyala, memancarkan kegilaan dan keputusasaan yang absolut. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat sebuah pistol otomatis berwarna hitam legam yang sudah dipasangi peredam suara di ujung larasnya. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan dengan napas terengah-engah. Matanya liar memindai sekeliling untuk memastikan tidak ada perawat atau dokter yang berjaga. Meyakini bahwa situasinya aman, ia berjalan mengendap-endap mendekati ranjang tempat guling-guling itu dibaringkan. Aku menahan napasku hingga paru-paruku terasa sakit. Melalui celah pintu tempatku bersembunyi, aku bisa melihat suamiku mengangkat senjatanya perlahan, mengarahkannya tepat ke bagian kepala dari siluet di bawah selimut. Tepat pada detik ketika jarinya mulai menarik pelatuk, suamiku menggunakan tangan kirinya untuk menyingkap selimut tebal itu secara kasar. Ketika ia menyadari bahwa yang berbaring di sana bukanlah tubuh pembantu kami, melainkan hanya tumpukan guling bantal yang dingin, raut wajahnya berubah menjadi topeng kebingungan yang sangat konyol. Pada detik yang sama, inspektur polisi menekan saklar lampu utama. Ruangan itu yang tadinya redup seketika menjadi terang benderang. "Turunkan senjatamu!" teriak inspektur polisi dengan suara menggelegar. Keluar dari ruang persembunyian sambil menodongkan senjatanya lurus ke arah dada suamiku. Suamiku tersentak hebat dan melompat mundur. Ketika ia menoleh dan melihatku berjalan keluar dari balik punggung inspektur polisi, matanya terbelalak sedemikian rupa seolah ia baru saja melihat hantu. Seluruh tubuhnya menegang. Keterkejutannya begitu nyata. Ia benar-benar mengira preman bayarannya telah berhasil menghabisiku. "Kau!" desisnya dengan suara bergetar. Wajahnya berkerut menahan kemarahan yang meluap-luap. "Kau seharusnya sudah mati." "Maaf mengecewakanmu," kataku dengan suara yang sangat tenang dan dingin. Tatapanku tidak lepas sedetik pun dari matanya yang buas. "Rencanamu yang sangat brilian itu ternyata memiliki banyak sekali lubang." Menyadari bahwa ia telah sepenuhnya dijebak dan dikepung, kewarasan suamiku akhirnya benar-benar putus. Ia tertawa sumbang, sebuah tawa yang terdengar sangat kering dan mengerikan. Tiba-tiba, dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak terduga, ia menerjang ke arahku. Inspektur polisi mencoba menghalanginya, namun suamiku bergerak dengan keputusasaan seekor binatang buas. Ia berhasil mencengkeram lengan kiriku dengan sangat kuat, menarik tubuhku secara kasar hingga punggungku membentur dadanya. Ia mengunci leherku dengan lengan kirinya, sementara tangan kanannya menodongkan moncong pistol ke pelipisku. Bau keringat asam dan bau ketakutan menguar dari tubuhnya. "Mundur!" teriak suamiku dengan suara serak dan panik. Matanya menatap liar ke arah inspektur polisi. "Letakkan senjatamu atau aku akan meledakkan kepalanya sekarang juga." "Jangan lakukan tindakan bodoh," ucap inspektur polisi dengan nada memperingatkan. Kakinya tetap kokoh pada posisinya. Kamera mungil di dada seragamnya merekam setiap detik kejadian ini dengan jelas. "Gedung ini sudah dikepung. Kau tidak punya jalan keluar. Ini semua salahmu." Suamiku berteriak tepat di telingaku. Ludahnya memercik mengenai pipiku. "Jika kau tidak hamil,
Jika kau membiarkan perempuan murahan itu mati di dapur malam itu, semuanya akan selesai. Aku menaruh racun di mangkuk khusus agar hanya dia yang mati. Aku meretas komputermu. Aku membayar pembunuh bayaran itu. Aku melakukan semuanya demi mempertahankan hidup yang sudah kubangun susah payah. Dia memeras uangku. Dia mengancam akan menghancurkan reputasiku karena anak haram yang dikandungnya. Aku tidak punya pilihan lain. Kata-kata itu meluncur deras dari mulutnya. Pengakuan tulus yang dipicu oleh kepanikan ekstrim. Ia membenarkan semua kejahatannya di depan kamera polisi. Ia telah menggali kuburannya sendiri. Meskipun moncong pistol yang dingin menempel kuat di pelipisku, aku tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Aku justru merasa sangat lega. Ini adalah akhir dari terornya. Kau selalu punya pilihan, bisikku pelan. Suaraku menembus kepanikannya. Kau saja yang memilih untuk menjadi iblis. Sesaat setelah aku mengucapkan kalimat itu, aku menginjak punggung kakinya dengan sekuat tenaga dan menyikut tulang rusuknya dengan sikuku. Cengkeramannya mengendur hanya dalam sepersekian detik akibat rasa sakit yang tiba-tiba. Kesempatan sekecil itu sudah lebih dari cukup bagi inspektur polisi. Dor! Suara tembakan memekakan telinga meledak di dalam ruangan icu yang tertutup itu. Aku memejamkan mata dan menunduk. Suamiku menjerit melengking kesakitan, melepaskan cengkeramannya dari tubuhku. Pistolnya jatuh berdenting di atas lantai ubin yang keras. Inspektur polisi telah menembak tepat di bahu kanan suamiku. Darah segar menyembur keluar, menodai kemeja putihnya yang kusut. Suamiku jatuh tersungkur ke lantai, mengerang dan memegangi bahunya yang hancur. Dalam sekejap mata, pintu utama didobrak masuk. Pasukan regu khusus berpakaian hitam berhamburan ke dalam ruangan dengan senjata terhunus. Mereka langsung meringkus suamiku, menekan tubuhnya ke lantai yang dingin, dan memborgol kedua tangannya ke belakang punggungnya dengan kasar. Ia berteriak histeris, menangis meratapi rasa sakit dan kehancurannya yang tak terelakkan, diseret keluar dari ruangan seperti seorang pesakitan yang menyedihkan. Berita kejatuhan dan penangkapan dramatis suamiku mendominasi tajuk utama media nasional keesokan harinya. Rekaman suaranya yang menggema di ruang presentasi menjadi perbincangan panas di seluruh penjuru negeri. Ia dituntut berlapis atas percobaan pembunuhan terencana, penipuan asuransi, dan menyewa pembunuh bayaran. Ia divonis dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pembantu kami akhirnya berhasil melewati masa kritis dan sadar dari komanya beberapa minggu kemudian. Namun, ia tidak bisa lari dari hukum. Ia diadili dan dijatuhi hukuman penjara atas tindak pidana pemerasan tingkat tinggi. Uang tunai yang sempat ia terima disita oleh negara. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengerikan itu. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang bermekaran. Aku berdiri di tengah-tengah taman kota yang cerah, membiarkan kehangatan sinar matahari musim kemarau membelai wajahku. Langit berwarna biru bersih, tanpa sehelai awan kelabu pun yang menghalangi pandangan. Di dalam dekapanku, terbungkus selimut rajutan berwarna merah muda yang lembut, terlelap seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Pipinya kemerahan, bibir mungilnya sesekali bergerak-gerak kecil dalam tidurnya. Ia adalah keajaiban kecilku, alasan utamaku untuk bertahan hidup dan melawan takdir yang nyaris menghancurkanku. Aku menatap wajah damainya dengan perasaan cinta yang begitu membuncah hingga membuat mataku berkaca-kaca. Dulu, aku adalah seorang wanita naif yang terjebak dalam ilusi pernikahan yang mematikan. Aku dipaksa lari, bersembunyi seperti hantu dalam kegelapan, dan dilukai hingga ke titik nadir kemanusiaanku. Namun, rasa sakit itu telah menempaku menjadi pedang yang tajam. Aku mencium kening putriku dengan lembut, menghirup aroma bayi yang sangat menenangkan. Ibu akan selalu melindungimu, bisikku pelan kepada bayi kecilku yang sedang tertidur lelap. Aku mengangkat wajahku, melihat ke arah hamparan rumput hijau yang luas dengan tatapan yang sangat damai, namun memancarkan kekuatan yang tak tertembus. Aku bukan lagi korban yang lari dari bayangan menakutkan suaminya. Aku adalah seorang penyintas, seorang petarung yang telah berhasil menulis ulang akhir ceritanya sendiri, dan kini, aku siap melangkah menyongsong lembaran kehidupan baru yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. 2 tahun telah berlalu sejak malam badai yang merampas sisa-sisa kenaifanku. Kehidupan yang dulu terasa seperti mimpi buruk kini telah sepenuhnya berganti menjadi lembaran baru yang tenang dan damai. Aku duduk di teras belakang rumah mungil yang kubeli dari sisa tabungan dan harta gonogini yang berhasil kumenangkan di pengadilan. Di halaman rumput yang hijau, anakku yang kini sudah pandai berlari kecil sedang mengejar kupu-kupu. Tawanya renyah, mengudara bebas tanpa beban.
Setiap kali ia menoleh ke arahku dan memanggilku dengan sebutan ibu, ada kehangatan luar biasa yang menjalar di dadaku, menghapus dinginnya masa lalu. Sore itu, kedamaian kami sedikit terusik oleh suara bel pintu depan yang berbunyi nyaring. Aku meminta pengasuh anakku untuk menemani putri kecilku di taman belakang, sementara aku berjalan ke depan untuk membuka pintu. Ketika daun pintu terbuka, embusan angin sore membawa aroma parfum tua yang sangat kukenali. Di teras rumahku, berdiri sesosok wanita parubaya yang terlihat sangat rapuh dan menua jauh dari usianya yang sebenarnya. Itu adalah mertuaku. Dulu, saat aku masih tinggal di rumah mewah bersama suamiku, mertuaku adalah sosok yang sangat angkuh. Ia selalu mengenakan perhiasan mahal, menatapku dengan dagu terangkat, dan tidak pernah berhenti membanggakan putra tunggalnya yang ia anggap sebagai manusia paling sempurna di bumi. Ia selalu menyindirku karena aku memilih menjadi ibu rumah tangga dan menganggapku hanya menumpang hidup pada kesuksesan anaknya. Namun kini, wanita angkuh itu telah lenyap. Pakaiannya terlihat kedodoran menutupi tubuhnya yang semakin kurus. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini dipenuhi uban dan terlihat berantakan. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan malam-malam panjang tanpa tidur. Mertuaku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar hebat sebelum ia menjatuhkan dirinya berlutut di atas keset lantai rumahku. Tangisnya pecah seketika. Ia memohon dengan suara serak, meminta maaf atas segala perlakuan buruknya padaku di masa lalu, dan memohon belas kasihan dariku. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan perasaan datar. Tidak ada kebencian yang tersisa, tetapi juga tidak ada rasa iba yang membara. Aku mempersilakannya masuk dan duduk di sofa ruang tamu, sekadar memberikan penghormatan terakhir pada wanita yang pernah menjadi keluarga. Sambil menangis terseduh-seduh, mertuaku mulai bercerita tentang nasib suamiku di penjara dengan tingkat keamanan maksimum. Hidup pria itu hancur total. Di dalam sel yang sempit, suamiku kehilangan segalanya, hartanya, reputasinya, dan kewarasannya. Mertuaku bercerita bahwa suamiku sering dipukuli oleh narapidana lain karena kesombongannya yang tidak pada tempatnya. Bahunya yang dulu ditembak oleh inspektur polisi tidak pernah sembuh dengan benar, membuatnya sedikit cacat. Namun yang paling menyiksa mertuaku adalah kenyataan bahwa suamiku mulai mengalami halusinasi yang parah. Ia sering berteriak di malam hari, memanggil-manggil namaku, memohon ampun, dan di saat yang lain ia tertawa histeris mengutuk pembantu kami. "Tolonglah," isak mertuaku, meraih tanganku dengan jemarinya yang dingin dan gemetar. "Jenguklah dia sekali saja. Dia anakku satu-satunya. Bicaralah padanya. Katakan bahwa kau sudah memaafkannya." Dokter penjara mengatakan mentalnya semakin merosot karena ia terus dihantui rasa bersalah padamu. "Jika kau datang, mungkin dia bisa menemukan sedikit kedamaian. Tolong, sebagai sesama ibu, mengertilah penderitaanku melihat anakku membusuk perlahan-lahan." Aku menarik tanganku dari genggamannya dengan lembut namun tegas. Aku menatap mata mertuaku yang sembab. Dulu, ia selalu menutup mata terhadap kesalahan putranya. Bahkan ketika berita penangkapan suamiku meledak di media, mertuaku sempat muncul di televisi membela putranya dan menuduhku yang merekayasa semuanya. Kini, setelah kenyataan menamparnya begitu keras, ia datang mengemis padaku. "Aku mengerti penderitaan seorang ibu," jawabku pelan. "Itulah sebabnya aku berjuang mati-matian malam itu, melarikan diri dengan pakaian basah kuyup dan darah yang mengalir, hanya agar aku bisa melindungi anakku dari laki-laki yang kau sebut sempurna itu. Aku akan menjenguknya besok, bukan untuk memberinya kedamaian, tetapi untuk menyelesaikan bab ini selamanya." Keesokan paginya, aku berkendara menuju penjara negara yang berjarak 2 jam dari kotaku. Bangunan beton raksasa itu dikelilingi oleh kawat berduri yang tinggi dan menara penjaga. Udara di tempat itu terasa berat, kaku, dan dipenuhi oleh keputusasaan. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan keamanan yang ketat dan lorong-lorong berpintu besi yang berdentang keras, aku akhirnya duduk di bilik kunjungan. Di depanku ada sebuah kaca tebal pembatas, dan sebuah gagang telepon besi yang sudah usang. Aku mengenakan gaun berwarna kuning cerah, riasan wajah yang ringan namun segar, dan rambut yang sudah kembali tumbuh panjang dan berkilau. Aku ingin ia melihatku dalam keadaan paling hidup, paling kuat, dan paling bersinar. Pintu baja di seberang ruangan terbuka. 2 orang sipir membawa masuk seorang narapidana dengan seragam oranye yang kebesaran. Napasku tertahan sejenak. Jika aku berpapasan dengannya di jalan, aku mungkin tidak akan mengenalinya. Pria itu menunduk lesu. Kepalanya pelontos, pipinya tirus hingga tulang rahangnya menonjol tajam,
dan matanya cekung menyiratkan kekosongan yang mengerikan. Saat ia duduk di kursi seberang dan perlahan mengangkat wajahnya, tatapan kami bertemu. Mata suamiku terbelalak. Ia menatapku seolah aku adalah fata morgana di tengah padang pasir. Tangannya yang gemetar terangkat, meraih gagang telepon besi di dinding. Aku melakukan hal yang sama. Kau datang. Suaranya terdengar sangat parau dan pecah melalui pelantang suara telepon. Sama sekali berbeda dengan bariton karismatik yang dulu selalu ia gunakan untuk menipu banyak orang. Kau benar-benar datang. Ibumu memohon padaku hingga bersujud di lantaimu. Ia terlihat sangat menyedihkan. Kataku dingin, tanpa basa-basi sedikit pun. Air mata seketika menggenang di pelupuk mata suamiku. Topeng arogansinya telah lama hancur. Ia mulai menangis sesenggukan, merapatkan wajahnya ke kaca pembatas seolah ingin menembusnya. Maafkan aku, kumohon maafkan aku. Aku hancur di sini. Tempat ini adalah neraka. Setiap malam aku memejamkan mata. Aku melihatmu berlari menembus hujan. Aku melihat darahmu. Tolong katakan kau memaafkanku agar aku bisa tidur. Aku tahu aku salah, tapi aku ditekan. Pembantu kita yang merayuku duluan, dia yang memeras uangku. Aku panik dan tidak bisa berpikir jernih. Aku melakukan semua itu demi mempertahankan keluarga kita. Aku mendengarkannya dengan rahang mengeras. Bahkan setelah semua yang terjadi, setelah semua bukti terungkap, sosiopat ini masih berusaha memposisikan dirinya sebagai korban dari keadaan. Ia masih menyalahkan pembantu kami. Ia tidak pernah benar-benar menyesali perbuatannya. Ia hanya menyesal karena ia tertangkap dan harus menderita. Kau tidak melakukan apapun demi keluarga. Kau melakukannya demi egomu sendiri. Potongku tajam, membuat tangisannya terhenti. Kau membunuh karena kau takut orang-orang tahu bahwa pria sempurna ini ternyata hanyalah seorang pengecut yang busuk. Suamiku menelan ludah. Wajahnya memucat. Bagaimana baik kita? Tanyanya ragu-ragu. Mencoba mencari kelemahan di hatiku. Anakku, tegasku, menekankan kata itu. Dia tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik, pintar, dan sehat. Dia sudah bisa memanggilku ibu. Dia berlari di taman yang luas setiap sore. Dia mendapatkan kasih sayang yang melimpah dan lingkungan yang sangat aman. Bibir suamiku sedikit melengkung membentuk senyum sedih. Syukurlah. Apakah suatu hari nanti, saat dia sudah cukup besar, kau akan membawanya ke sini? Bolehkah aku melihat wajahnya, meski hanya dari balik kaca ini? Aku menatap tepat ke dalam pupil matanya yang kosong. Aku membiarkan keheningan mengambil alih selama beberapa detik, memastikan setiap kata yang akan kuucapkan selanjutnya tertanam permanen di dalam benaknya. Tidak akan pernah, ucapku perlahan. Setiap suku kata diucapkan dengan kejernihan es. Anakku tidak memiliki ayah. Baginya, ayahnya sudah mati. Dia tidak akan pernah tahu namamu, dia tidak akan pernah melihat wajahmu, dan dia tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat menjijikan ini. Kau tidak akan pernah memiliki peran sekecil apapun dalam kehidupannya yang indah. Warisanmu di dunia ini hanyalah sel berukuran 2 kali 2 meter ini, dan kebencian dari orang-orang yang pernah kau tipu. Wajah suamiku pias seketika. Keputusasaan yang mutlak dan gelap menelan habis sisa-sisa harapan di matanya. Ia menyadari bahwa ia telah kalah sepenuhnya. Ia tidak lagi memiliki kendali atas diriku, atas narasi kehidupannya, maupun atas masa depannya. Ia mencoba berbicara lagi, membuka mulutnya untuk memohon, memukul kaca pembatas dengan telapak tangannya yang lemah. Namun aku tidak lagi mendengarkan. Tanpa mengalihkan pandangan dari wajahnya yang memelas, aku meletakkan kembali gagang telepon besi itu ke tempatnya. Bunyi klik pelan itu menjadi titik akhir dari hubungan kami. Aku bangkit berdiri dari kursi plastik yang keras. Aku memutar tubuhku, dan dengan langkah tegap, teratur, dan penuh martabat, aku berjalan menyusuri lorong panjang bilik kunjungan menuju pintu keluar. Aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ketika aku melangkah keluar dari gerbang berlapis baja penjara itu, matahari siang bersinar terik menyambutku. Angin berhembus menyibakkan rambutku. Aku mengambil napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan yang terasa sangat manis. Beban berat yang selama ini bertengger di pundakku menguap tak bersisa. Pembantu kami mungkin menghabiskan tahun-tahunnya di penjara wanita karena keserakahannya sendiri. Mertuaku akan menghabiskan masa tuanya dalam penyesalan yang pahit, dan mantan suamiku akan membusuk dalam kurungan besi hingga akhir hayatnya. Mereka semua mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatan mereka. Kini, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang bisa menyentuhku.
Aku berjalan menuju mobilku dengan senyum tipis di bibir. Aku menatap layar ponselku, melihat foto anakku yang sedang tertawa ceria dengan celemek belepotan coklat. Aku menyalakan mesin mobil dan menginjak pedal gas, melaju kencang meninggalkan tempat itu. Aku siap pulang ke rumah, kembali ke kehidupan nyata yang penuh cinta, menyongsong masa depan di mana akulah satu-satunya penulis tunggal bagi takdirku sendiri.